Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi hari ini kita bertemu dalam program berkat pagi yang ada. Puji Tuhan, dan saat ini pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan suatu kebenaran firman Allah yang terdapat atau yang saya ambil di dalam kitab Amos. Tepatnya Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi renungan firman Allah pada pagi hari ini terdapat di dalam Amos pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan." Puji Tuhan, sampai di sana pembacaan kita. Ya, kita membaca satu ayat. Di dalam ayat itu menjelaskan latar belakang atau identitas daripada Amos yang ada. Dia katakan di dalam pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14 dikatakan Amos ini hanya seorang peternak. Dia hanya seorang yang biasa saja. Dia tidak dikatakan Alkitab sekolah tinggi, atau seperti mungkin dalam perjanjian baru Paulus, anggota Sanhedrin yang terpelajar atau memiliki pengetahuan yang tinggi. Tidak. Tetapi yang menarik yang saya ambil di dalam pasal 7 ayat 14 ini, Amos hanya seorang biasa. Dia hanya seorang peternak, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa menurut saya. Tetapi sebelumnya kita harus, saya akan kita harus mengerti kitab Amos ini. Kitab Amos adalah kitab nabi kecil yang pada saat itu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Ada kerajaan utara dan ada kerajaan selatan. Kerajaan utara ibu kotanya Samaria dan kerajaan selatan ibu kotanya Yehuda. Dan Amos termasuk nabi kecil yang diutus oleh Allah pada zaman itu, pada waktu itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Allah di kerajaan utara. Dan ini adalah satu hal yang menarik. Kenapa? Karena kerajaan utara itu adalah tempat bangsa-bangsa, kalau bisa dikatakan bangsa-bangsa yang jahat. Seperti di sana ada Aram, ada Edom, ada Asyur. Ini adalah bangsa-bangsa dengan orang-orang penyembah-penyembah berhala yang sangat kuat. Dan Amos diutus untuk memberitakan firman Allah di sana tanpa diperlengkapi mungkin dengan seperti pengetahuan atau apapun, tidak. Tetapi ini yang menarik yang ingin saya bawakan pada renungan pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan ternyata bisa pakai siapa saja asalkan hatinya mau untuk melayani Tuhan. Seperti ayat pokok pada pembacaan kita, Amos sekali lagi hanya seorang yang biasa saja, hanya seorang peternak. Mungkin tidak ditulis dia beternak apa, mungkin dia seorang peternak hewan, mungkin ayam atau apa, saya tidak tahu. Tetapi yang saya ambil, Tuhan ternyata bisa pakai siapa saja. Dia tidak melihat latar belakang. Apakah engkau pandai? Apakah engkau hebat berbicara? Atau apakah engkau selalu tampil? Ada kan orang yang biasa kalau tampil dia demam panggung. Tidak. Tetapi Tuhan sekali lagi lihat hati. Dia melihat Amos ini bisa. Makanya di dalam Alkitab itu, di dalam pasal 7 sampai 9 itu menceritakan penglihatan Amos. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada Amos. Kalau dia mengalami penglihatan,
Artinya adalah satu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan dia. Maka renungan pada saat pagi hari ini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Mungkin engkau dalam pekerjaan lagi menurun, tetapi yang saya mau katakan, teruslah berharap kepada Tuhan. Apapun bisa terjadi. Mungkin di dalam sekolah engkau mungkin menurun juga, dalam usaha mungkin, saya tidak tahu. Tetapi saya mau katakan, selagi ada pengharapan, selagi kita masih mau untuk datang kepada Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa pakai siapa saja orang untuk memberkati saya dan saudara. Dari manapun, banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang sudah tidak mempunyai apa-apa, yang mempunyai hal-hal yang terbatas di dalam kehidupannya, tetapi Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai engkau, asal engkau mau. Engkau taat atas segala perintah Tuhan. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan Allah. Ini adalah satu hal yang penting. Bagaimana Amos bisa menerima firman Allah, pewahyuan dari Allah, kalau dia tidak ada hubungan dengan Allah? Artinya Amos juga mengalami atau menjaga hubungan. Makanya dia menjadi seorang nabi, menjadi seorang pelihat yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan. Kenapa? Akhir-akhir ini Tuhan tidak butuh orang yang pandai, Tuhan tidak butuh orang yang hebat, tetapi Tuhan butuh orang yang membuka hati. Tuhan butuh orang yang mau untuk melayani Dia. Tuhan butuh semua, asal diri kita atau hati kita mau. Ketika saya teringat di dalam kisah perempuan Samaria di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, itu ketika Tuhan bertemu dengan seorang perempuan Samaria ini, Tuhan berkata kepada dia, "Aku, Bapakku, mencari penyembah yang benar." Dia tidak berkata, "Aku mencari orang-orang yang hebat, yang sukses, yang jalannya mulus, yang pintar." Tidak. Tetapi dia menghendaki penyembah yang benar. Artinya orang-orang yang membuka hati kepada Tuhan, menerima setiap proses yang ada di dalam kehidupannya. Seperti juga Amos. Amos hanya seorang yang kecil, tetapi dia mau membuka hati. Puji nama Tuhan. Mungkin itu saja renungan firman Allah pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Kita belajar dari Amos yang bisa dipakai oleh Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita.